Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. tahun baru. Happy New Year Tahun 2022. 22. Iya bener. Nah di tahun baru ini kakak-kakak harap adik-adik semuanya semakin bergembira dan semakin semangat memuji Tuhan. Nah sekarang kita akan beribadah dulu. Ayo sikapnya yang baik, tidak ada yang main-main sama temannya karena kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Betul kan Kak Vera? Betul sekali adik-adik semua. Siap semua. Dan jangan colek-colek ataupun sudah mandi gak ya semua ya? Oh iya. Pasti sudah mandi Pasti semua. dong. Sudah siap, Alkitabnya sudah siap. Betul. Kemudian kalian sudah bersemangat menunggu kita pastinya ya Kak Irin ya. Iya betul sekali. Nah sekarang kita mau memuji Tuhan dulu. Kita akan bernyanyi lagu baru karena tahun baru. Ya, siap-siap ya, lagunya gampang sekali. Iya, kita belajar sama-sama. Judulnya Mari Kita Bergembira. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacitaku memuji Tuhan. Puji haleluya, ku memuji Tuhan. Puji haleluya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Nah, gampang kan? Kita harus bergembira memuji nama Tuhan. Lalu sekarang kita akan bernyanyi dan juga mengenal bahwa kasih Tuhan itu seperti sungai yang selalu mengalir. Kita akan bernyanyi kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Iya, kasih Tuhan itu selalu mengalir dalam kehidupan kita dari dulu sampai nanti. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu. Adik-adik sikap doanya yang baik. Kita akan datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terpujilah namamu ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, di tempat yang maha tinggi dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa karena kami boleh memasuki tahun yang baru ini. Kiranya Bapa di tahun ini, kiranya pertolongan-Mu selalu terjadi bagi kami. Dan sekarang kami akan memulai ibadah kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, kami akan memuji kembali nama-Mu, dan juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami ya Bapa untuk mau fokus beribadah padamu ya Bapa. Ampunilah segenap dosa dan kesalahan kami. Inilah seluruh doa permohonan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi lagu selanjutnya.
hidupnya, dia harus semakin bertambah. Siapa Kak Vera yang harus semakin bertambah? Tuhan Yesus dong. Yang harus semakin berkurang? Kita semua. Iya, betul sekali. Kita akan bernyanyi, dia harus semakin bertambah. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Baik sekali ya. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Novi. Adik-adik, siapkan Alkitabnya, juga jaga sikapnya untuk mendengarkan firman Tuhan dengan penuh hikmat, dengan setia mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Novi. Selamat tahun baru ya. Wah, sudah masuk tahun baru aja nih. Kita sudah memasuki tahun 2022. Nah, kakak akan mengawali tahun baru kita ini dengan membawakan firman yang bertemakan bertolong-tolongan. Firman Tuhannya seperti apa ya? Namun sebelum kita melanjutkan mendengarkan firman Tuhan, ayo adik-adik kita datang ke hadapan Tuhan, minta pertolongan Tuhan dalam kita mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Dan pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Begitu juga dengan kakak Novi yang membawakan firman, kiranya Engkau urapi ya Bapa, sehingga apapun yang disampaikan kiranya berkenan dan merupakan keinginan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terdapat di Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Sudah ada siap Alkitab semuanya? Ayo, kalau ada yang belum siapkan Alkitab, kakak kasih waktu 5 detik untuk mempersiapkan Alkitabnya. Oke? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita buka Alkitab kita di Roma 15. Roma 15 ayat 1 sampai 13. Nah, kakak akan membacakan buat kita semua ya. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita,
dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Firman Tuhan yang kita baca tadi itu adalah merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kenapa Rasul Paulus menulis surat seperti itu kepada jemaat di Roma? Karena pada saat itu jemaat di Roma merupakan jemaat yang bisa dibilang sudah modern, sudah kompleks. Jemaat-jemaat yang ada di Roma itu kalau dalam kehidupan beragamanya itu adalah orang Kristen yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Maksudnya seperti ini, ada orang Kristen yang berasal dari Yahudi, atau ada ya orang Kristen yang berasal dari bukan Yahudi, atau juga orang Kristen yang baru percaya, atau ada juga orang Kristen yang sudah dari dulu sekali. Ya, seperti yang kakak bilang tadi, jemaat yang ada di Roma pada saat itu, karena latar belakangnya yang berbeda-beda, yang mana mereka mengertikan Injil juga dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang merasa dirinya lebih pintar, ada yang merasa dirinya lebih tahu dari yang lain. Maka dari itu, Rasul Paulus mengingatkan mereka supaya mereka tolong menolong, karena tujuan utama mereka itu adalah, tujuan utama jemaat itu adalah memuji serta memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kalau kita sebagai anak-anak sekolah minggu, gimana ya caranya kita mengikuti firman Tuhan itu? Kakak mempunyai sebuah cerita ilustrasi. Kakak harapkan mudah-mudahan itu bisa mempermudah lagi dalam kita mengertikan firman Tuhan ya. Cerita ilustrasi yang mau kakak ceritakan itu adalah cerita tentang si monyet dan si rusa. Ceritanya seperti apa ya? Ceritanya seperti ini. Pada sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor monyet. Seekor monyet. Ini dia monyetnya bergelantungan di pohon, dia dari pohon satu ke pohon lain bergantungan dengan semangatnya. Akan tetapi karena saking semangatnya, si monyet ini tiba-tiba jatuh. Wabuk! Waduh! Jatuh dia, dan dia bilang, aduh, kakiku sakit, kakiku bengkak, aku gak bisa lagi bergelantungan, aku gak bisa lagi manjat pohon. Aduh, sakit sekali, gimana ini? Nah, ketika si monyet ini dia menangis, kesakitan, dia langsung mendengar suara. Suara apa ya? Berbabuk. Aduh. Oh, bingung dia. Bingung semuanya. Bunyi apa itu? Ternyata muncullah si rusa dari semak-semak pohon. Cik. Aduh, tolong. Aku adakah binatang lain yang bisa membantu aku? Terus si monyet mendengar suara itu, yang tadinya mendengar sekarang diam. Dia bilang, siapa kamu? Siapa itu yang ada di semak-semak? Terus si rusa bilang, Aku rusa, aku gak bisa melihat, aku nabrak-nabrak makanya dari tadi karena mataku kena tetesan buah beracun, jadinya aku gak bisa melihat. Aduh, tolong, ini ada yang tolong aku nak. Terus si monyet pun berkata, aku juga jatuh dari pohon tadi, kakiku kesakitan, aku gak bisa naik pohon lagi. Terus mereka berdua kompak nangis. Gimana nih, kita gak, aku buta, aku sakit kakiku. Dua-duanya nangis. Terus tiba-tiba
si rusa berhenti nangis dan bilang seperti ini sama monyet. Monyet, yang sakit kakimu kan? Matamu sehat enggak? Iya, mataku sehat. Emang kenapa? Kita kan berdua kayaknya kita sama-sama kelaparan nih. Kita mau cari makan, ya kan? Iya. Aku nggak bisa naik pohon untuk cari makan. Iya, aku juga nggak bisa melihat untuk cari makan. Terus, gimana kalau kita saling tolong menolong? Maksudmu bagaimana saling tolong menolong? Matamu kan sehat. Iya. Kalau aku, kakiku yang sehat. Nah, terus gimana kalau kamu naik ke punggungku, kamu yang nunjukin jalan, sementara aku yang jalan. Kamu yang nunjukin di mana ada makanan. Bener juga ya. Ayo kita lakukan itu. Akhirnya si monyet naik dia ke punggungnya si rusa. Si monyet menunjukkan jalan harus kemana, sementara si rusa yang jalan mengikuti petunjuknya monyet. Jadinya mereka berdua bisa saling membantu dan mencari makan. Nah, adik-adik, cerita tentang si monyet dan si rusa ini itu kita diajarkan untuk saling tolong menolong. Ya, saling tolong menolong dan juga saling melengkapi satu sama yang lain untuk mencapai tujuan yang bersama. Kalau seperti si monyet sama si rusa ini, mereka saling melengkapi. Yang satu membantu menunjukkan jalan, yang satu membantu untuk jalan. Nah, ini salah satu saling melengkapi. Begitu juga dengan kita adik-adik. Kita harus bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita harus bisa saling tolong menolong satu sama yang lain. Sama seperti juga seperti pembacaan firman tadi. Kita sebagai anak-anak Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan sebagai orang yang meneladani Tuhan Yesus, kita tahu bahwa setiap kita mempunyai kelemahan dan kekurangan masing-masing. Tidak semua orangnya pintar, tidak semua orang kuat. Ada orang yang kurang pintar, ada orang yang lemah juga. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan setiap orang lain atau setiap teman ataupun saudara kita, supaya kita bisa saling menopang untuk mencapai tujuan yang bersama. Tujuan bersama itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, kita harus mempunyai kerelaan untuk menerima, menolong, serta melayani orang lain. Karena inilah merupakan kesempatan untuk mewujudkan persekutuan yang indah bagi kemuliaan Allah. Ya adik-adik, kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita dalam kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih lagi dalam melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik ya, ingat kita harus saling tolong menolong ya. Kita harus saling tolong menolong dan saling menopang untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa. Nah, bagaimana cerita Kakak Novi tadi adik-adik semua? Ya, ceritanya tentang bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Artinya adik-adik kita semua harus saling tolong-menolong dimanapun kita berada. Betul kan Kak Irin? Betul. Di rumah, di sekolah, dimanapun. Ketika kita bisa menolong, ayo lakukan semua. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati adik-adik semua, sudah memberikan kecukupan untuk adik-adik semua. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan Yesus sebagai ucapan syukur kita. Nah, kita akan iringi dengan lagu baru lagi. Dua lagu baru hari ini ya. Semoga kalian bisa bersukacita. Judulnya Aku Mau Memberi.
Oke, bagus ya Kak Irin ya. Iya, jadi Kita berkat sampai ke ujung bumi. Tapi caranya ya tentu jadi anak-anak yang baik dulu, baik di rumah, di mana-mana. Adik-adik menjadi anak yang disenangi, disayangi, terutama oleh keluarga dan Tuhan Yesus. Iya. Right. Nah, jadi berkatnya kalau sampai ke ujung bumi harus dimulai dari rumah. Iya. Dari diri sendiri juga. Dan dari Iya. rumah, dari sekolah. Ya. Sehingga bisa jadi berkat. Adik-adik, persembahannya nanti yang adik-adik kumpulkan tadi, silahkan adik-adik kumpulkan bersama orang tua kalian. Nah, sekarang kita akan berdoa buat persembahan dan juga untuk berdoa untuk hal yang lain juga. Nah, lipat tangannya semua, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat penyertaan Tuhan, buat firman yang boleh kami dengarkan, dan juga buat persembahan yang boleh kami kumpulkan. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan selalu menolong kami, memberkati kami selaku anak-anak Tuhan. Biarlah kami hidup bertolong-tolongan ya Bapa, untuk menanggung semua beban kehidupan kami, dan ajarkan kami juga untuk menolong sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, lewat pujian yang boleh kami nyanyikan juga, kami ingin juga menjadi berkat untuk semua orang ya Bapa. Untuk itu ya Bapa, berkatilah kami anak-anak sekolah minggumu, supaya di tahun yang baru ini ya Bapa, kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berarti, yang selalu menjadi berkat untuk semua orang. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami kumpulkan dengan sukacita. Selanjutnya, ajarkan kami untuk selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami berdoa untuk kedua orang tua kami semua, anak-anak sekolah minggu, juga untuk sekolahnya, untuk cita-citanya ya Bapa, kami semua serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami masih ibadah melalui offline, Tuhan kami masih ibadah melalui online, kiranya Tuhan juga menolong kami, sehingga kami suatu saat nanti bisa bertemu dengan anak-anak sekolah minggu, walaupun sekarang kami beribadah online tidak mengurangi sukacita kami ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan ada dimanapun, dan kami selalu bersukacita karena kami memiliki Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua kakak-kakak sekolah minggu, berkati juga semua tim pendukung yang mendukung kegiatan ibadah kami pada hari ini. Inilah doa kami ya Bapa yang kurang sempurna, dan kami percaya Tuhan akan memberkati dan mendengar doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bernyanyi, Tuhan cinta semua anak. Adik-adik, Tuhan cinta semua anak di dunia. Berarti termasuk adik-adik juga ya. Semua dicinta oleh Tuhan. Nah, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan berdoa untuk adik-adik semua. Kembali lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat cinta kasih Tuhan untuk kami. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhanlah yang akan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus sampai memberkati. jumpa lagi Sampai minggu jumpa depan. lagi. Oh, gembiranya jadi anak
Aku bisa